Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Saifur Rahmat dengan NIM 103022-3092 dan saya berasal dari kelas SM 704. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah resume dan resume tersebut sudah diadaptasi menjadi beberapa poin, juga beberapa paragraf juga, yaitu tentang metode tradisional dengan metode agile, yang mana kedua metode ini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan perangkat lunak, terutama perkembangan dunia perangkat lunak menuntut metode pengelolaan proyek yang efisien, adaptif, dan kolaboratif. Dan dalam presentasi kali ini saya akan membahas dua pendekatan utama dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu metode tradisional seperti waterfall dan metode modern berbasis agile, khususnya dalam konteks atau dalam metode Scrum-nya. Fokus presentasi kali ini dan materinya juga adalah tentang bagaimana keduanya bekerja, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, serta kapan kedua metode itu digunakan dalam proyek pengembangan sistem. Jadi kapan kondisi uh, untuk penggunaan kedua metode tersebut. Ya, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini tidak akan terlampau panjang juga, namun ringkas tapi padat. Dalam pengembangan perangkat lunak, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis tim, tetapi juga oleh metode manajemen proyek yang digunakan. Banyak proyek gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena proses dari pengelolaan proyek tersebut yang eh, terbilang kaku, komunikasi yang kurang efektif, serta sulitnya beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap tim untuk memahami perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan agile agar dapat memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik proyeknya. Jadi, kesimpulannya dari latar belakang ini adalah sebelum kita mengerjakan suatu proyek, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik proyeknya seperti apa, apakah cocok untuk eh, menggunakan metode tradisional seperti waterfall atau metode pendekatan agile. Ya, masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode tradisional. Yang akan kita pilih adalah metode tradisional waterfall. Metode metode tradisional sering disebut model waterfall, bekerja secara linear dan berurutan. Proses dimulai dari tahap analisis, yaitu analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan desain sistem, implementasi, pengujian sistem, hingga tahap pemeliharaan. Semua kebutuhan sistem biasanya sudah ditentukan sejak awal proyek, dan perubahan di tengah jalan sangat sulit dilakukan. Pendekatan ini dikenal sebagai big design upfront, di mana desain dianggap final sebelum proses coding dimulai. Dokumentasi memiliki peranan yang cukup besar karena setiap tahap harus terdokumentasi dengan lengkap sebelum berpindah ke tahap berikutnya. Dapat kita garis bawahi setelah kita mengetahui apa itu metode tradisional atau sering dikenal juga dengan model waterfall, adalah sebuah metode yang biasanya tidak dapat dilakukan perubahan pada tengah jalan eh, suatu metode tersebut, atau mungkin ketika kita melakukan perubahan akan sangat sulit dikarenakan metode tersebut akan selalu memake sure dalam tiap tahapnya menggunakan dokumentasi agar tahap tersebut sesuai dengan requirement yang eh, telah ditentukan dan requirement yang eh, dibutuhkan juga. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin setelah kita tahu apa itu metode tradisional, kita juga harus tahu apa kelebihan dan kekurangannya dari metode tradisional itu selain tidak bisa berubah di tengah jalan. Jadi keunggulan metode tradisional terletak pada struktur kerjanya yang jelas, mudah diawasi, serta cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan tidak banyak perubahan.
Selain itu, dokumentasi yang lengkap membantu ketika terjadi pergantian anggota tim. Namun, metode ini memiliki kelemahan besar dalam hal fleksibilitas. Ketika ada perubahan kebutuhan dari pengguna, revisi menjadi mahal dan memakan waktu karena setiap tahap bergantung pada hasil sebelumnya. Akibatnya, umpan balik dari pengguna baru muncul di akhir proyek sehingga produk atau proyek yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Jadi, selain dari kelebihan yang cukup untuk menggiurkan, di mana kelebihan tersebut kerjanya yang jelas serta mudah diawasi serta cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Tetapi di sisi lain terdapat juga kekurangan, tidak hanya eh, dalam hal fleksibilitas, namun dalam cost juga waktu sangat sangat diperhitungkan. Selanjutnya eh, ada filosofi dan nilai agile atau bisa kita sebut juga alasan dari kehadiran agile itu sendiri. Agile hadir sebagai respon terhadap kekakuan metode tradisional atau model waterfall. Filosofi agile berfokus pada fleksibilitas, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Manifestasi dari atau penerapan agile menekankan 4 nilai utama, yaitu yang pertama individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi lengkap, serta kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak, juga menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana yang kaku. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Agile lebih manusiawi dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pengguna. Atau bisa kita sebut juga Agile itu tidak lebih atau tidak sekaku waterfall, yang mana waterfall hanya berpaku pada aturan yang tersedia dan dokumentasi yang ada, sedangkan Agile berfokus atau bertujuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang eh, sedang kita gunakan. Nah, setelah kita mengetahui sejarah atau filosofi dari Agile, maka kita akan masuk ke dalam model Agile-nya atau kerangka yang dipakai oleh Agile dan nama kerangka tersebut. Nah, nama kerangka tersebut di sini ada Scrum. Dan untuk kerangka Scrum dapat kita lihat yaitu salah satu kerangka kerja Agile yang paling populer adalah Scrum. Scrum membagi proses kerja menjadi siklus pendek yang disebut sprint atau bisa kita sebut juga sebagai eh, putaran mungkin. Biasanya berlangsung 1 hingga 4 minggu. Dalam setiap sprint, tim menentukan tujuan yang jelas dan menghasilkan bagian produk yang dapat langsung diuji atau digunakan. Setelah sprint selesai, dilakukan evaluasi melalui sprint review dan retrospektif untuk menilai hasil dan proses kerja. Dengan cara ini, tim dapat terus memperbaiki diri dan menyesuaikan arahan pengembangan sesuai masukan dari pengguna. Jadi, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Scrum ini menerapkan prinsip dari Agile yaitu fleksibilitas sehingga kita dapat melakukan perubahan dimanapun eh, pada saat tahap apapun kita sedang mengerjakan proyek tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui kerangkanya atau luarnya atau kelilingnya, maka kita akan masuk ke dalam struktur dari Scrum itu sendiri. Yang mana di dalam struktur tersebut pasti terdapat komponen utama. Komponen utama Scrum eh, dibagi oleh 3 komponen utama yaitu peran, kegiatan, dan artefak. Peran dalam Scrum terdiri dari Product Owner yang bertanggung jawab terhadap prioritas kebutuhan, kemudian Scrum Master yang berfungsi menjaga kelancaran proses, dan developer yang menjaga atau yang mengerjakan produk. Kegiatan meliputi kemudian kedua, kegiatan untuk kegiatan meliputi sprint planning untuk perencanaan, daily Scrum untuk
koordinasi harian, serta review dan retrospektif untuk evaluasi. Kemudian yang selanjutnya ada artefak yang mencakup produk backlog, sprint backlog, dan increment, yaitu hasil kerja yang siap digunakan. Semua komponen ini bekerja sinergis agar proses tetap terarah dan adaptif. Kemudian setelah kita mengetahui eh, tentang Scrum, baik dari segi filosofi, kemudian kerangkanya, dan juga komponen-komponen utamanya, maka kita juga harus tahu apa resiko ketika kita menggunakan Scrum dan apa keunggulan atau manfaat yang kita gunakan ketika kita menggunakan Scrum dalam Agile. Keunggulan utama metode Agile dan Scrum adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan penggunaan atau kebutuhan pengguna secara cepat. Setiap iterasi memungkinkan pengguna memberi masukan sehingga produk selalu relevan. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim lebih intensif. Namun, tidak hanya itu, Agile juga memiliki tantangan. Diperlukan disiplin tinggi, kerja yang sama yang kuat, dan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan. Tanpa hal tersebut, Agile bisa gagal karena arah kerja menjadi tidak terkontrol atau tidak terbatas. Jadi bisa dikatakan tidak sesuai dengan tujuan atau arah awal. Selain itu, pada proyek besar dengan struktur ketat, penerapan Agile bisa lebih rumit. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui apa itu Agile, apa itu metode tradisional, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus dan temuan penelitian sebagai contoh dari bukti pengimplementasian kedua hal tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Agile mampu meningkatkan kepuasan pengguna dan kecepatan pengiriman produk dibanding metode tradisional. Namun, tidak ada satu metode pun yang cocok untuk semua jenis proyek. Dalam beberapa industri seperti game development, sekitar 30% proyek masih menggunakan pendekatan tradisional atau waterfall karena kebutuhan stabil dan regulasi ketat. Sementara startup dan perusahaan teknologi lebih banyak mengadopsi agile karena sifat bisnisnya yang dinamis, yang dalam artian pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan tujuan proyek. Nah, setelah kita pelajari beberapa atau dua metode sebelumnya, yaitu metode modern dan metode tradisional, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu metode tradisional seperti waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan dokumentasi formal. Sedangkan untuk metode modern atau agile, khususnya Scrum, lebih cocok untuk proyek yang dinamis dan membutuhkan umpan balik cepat. Atau bisa kita gunakan juga pendekatan hybrid yang bisa menjadi solusi di tengah organisasi yang ingin melakukan fleksibilitas yang cukup tinggi namun tetap memiliki kontrol yang struktural atau kontrol kita harus menggunakan atau menerapkan kontrol yang terorganisir jika ingin menerapkan pendekatan hybrid. Yang terpenting bukan memilih mana yang lebih baik, melainkan mana yang lebih sesuai dengan karakter proyek, budaya tim, dan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, juga sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.